فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyullahi wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Miskul Khitam Syarah Umdatul Ahkam yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-Fadil Asy-Syaikh Zaid Al-Wusabi asbahullah. Sekarang kita masih berada pada penjelasan Kitabut Taharah. Hadis yang pertama yaitu hadis Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu muttafaqun alaih, yang berisikan tentang barometer ukuran amalan batin, bahwasanya semua amalan tergantung dengan apa? Niatnya. Dan masing-masing orang akan dibalasi sesuai dengan apa yang dia niatkan. In khairan fa khairan wa in syarran fa syarrun. Jika amalannya baik dan niatnya baik, maka balasannya pun juga baik. Namun jika amalannya jelek dan niatannya pun juga jelek, balasannya pun juga jelek. Kita lanjutkan halaman 12. Kata beliau bagian tengah bawah itu, qala al-mu'allifu asbahullah al-masailu al-muta'alliqatu bil hadis. Permasalahan-permasalahan yang ada kaitannya dengan hadis. Kata beliau, istahabba katsirun min ahli ilmi ibtida'a kutubihim bihadzal hadis. Masya Allah. Kebanyakan ahlul ilm mereka menganjurkan, menyunahkan untuk mengawali kitab-kitab mereka dengan hadis ini. Jadi para ulama rahmatullah alaihim ajma'in atau para ulama yang datang belakangan, mereka sangat berupaya semaksimal mungkin mencantumkan hadis ini di awal kitab-kitab mereka. Itu hadis innamal amalu bin niat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan tentunya tidak asing lagi seperti kitab Umdatul Ahkam yang antum sekarang pegang, kemudian kitab Arba'in Nawawiyah, kitab apa lagi Sahih Bukhari, kitab apa lagi Riyadhus Shalihin. Itu diawali kitab-kitab mereka dengan apa? Hadis ini. Karena meluruskan niat itu tujuan utama di antaranya. Karena kalau niatnya belok dikit saja, tentunya hasilnya pun juga akan apa? Akan belok juga. Oleh karena itu luruskan niat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat qala Ibnu Mahdi, Abdurrahman Ibnu Mahdi, ma'ruf ya. Berkata Ibnu Mahdi rahimahullah, man arada an yu'allifa kitaban falyabda bihadzal hadis. Masya Allah, nasihat dari beliau. Barang siapa yang ingin mengarang suatu artikel atau tulisan, maka hendaknya dia mengawali dengan hadis ini. Hadis apa? Innamal a'malu binniyat. Wa qala, dan beliau berkata, law sanaftu kitaban la bada'tu fi kulli babin minhu bihadzal hadis. Masya Allah. Kata beliau, kalau seandainya aku mengarang suatu kitab, niscaya aku akan awali pada setiap bab dengan hadis ini. Masya Allah. Jadi beliau berkeinginan sekali kalau seandainya beliau itu mengarang kitab, itu beliau awali setiap bab itu dengan hadis ini. Tujuannya apa? Karena tujuannya biar benar-benar lurus niat itu.
Karena niat ini dikenal dengan barometer amalan batin. Paham ya? Dalam artian amalan batin ini tergantung dengan niatnya gitu loh. Paham ya? Yang tahu hanya Allah Ta'ala. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nanti di akhir penjelasan ini disebutkan perbedaan antara niat dengan zikir. Ya kan? Nah, perbedaannya kalau niat tempatnya di mana? Di hati. Kalau zikir tempatnya di lisan. Mafhum? Nah, kita lihat dulu. Wa naqala al-Khattabi 'anil a'immah, dan al-Imam al-Khattabi menukilkan dari kalangan para a'immah annahu yanbaghi liman sannafa kitaban an yabtadi'a bi hadzal hadits. Masyaallah. Kata al-Imam al-Khattabi, beliau menukilkan dari kalangan para a'immah bahwasanya selayaknya liman, bagi orang yang sannafa, mengarang suatu kitab, an yabtadi'a bi hadzal hadits, untuk mengawali dengan hadis ini. Hadis innamal amalu binniyat. Tanbihan lit-talib ala tashihin niyah, dalam rangka untuk mengingatkan at-talib, itu pelajar, untuk apa? Untuk mengingatkan seorang pelajar agar meluruskan, mensahihkan niatnya. Mafhum? Karena niatan dalam belajar itu tentunya kalau kita tidak bisa meluruskan niatnya berbahaya sekali. Ingat-ingat kalamnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau mengatakan al-ilmu la ya'dilhu syai' liman sahat niyatuh. Ilmu itu tidak ada sesuatu apapun yang menandinginya bagi siapa yang lurus dan tulus niatnya. Akhirnya beliau ditanya, "Ya Aba Abdullah, kaifa tasihun niyah?" Wahai Abu Abdullah, bagaimana niat dikatakan lurus? Apa kata beliau rahimahullah? Beliau mengatakan suatu niat dikatakan lurus. Apa kata beliau barakallahu fiik? Yanwi raf'al jahli an nafsi wa an ghairihi. Orang dikatakan lurus niatnya ketika mencari ilmu adalah apa? Yang pertama, yanwi raf'al jahli an nafsihi, meniatkan untuk menghilangkan kebodohan dari diri pribadinya. Paham? Kebodohan dari diri kita hilang dulu. Kemudian baru apa? Wa an ghairihi, baru orang lain. Benahi diri kita, kemudian membenahi orang lain. Jangan sibuk benahi orang lain tapi diri kita lupa. Paham ya? Jangan. Paham ya? Karena apa? Karena kita semuanya perlu pembenahan. Tidak ada yang di antara kita yang sempurna atau maksum. Kesalahan pasti ada. Tapi pastikan ketika merasa dan kita sadar bersalah dan diingatkan kalau kita bersalah, segera rujuk kepada kebenaran. Tidak perlu pakai barakallahu fi gengsi, tidak perlu pakai ego, tidak perlu pakai barakallahu fi perdebatan, tidak memperlama waktunya, tapi segera kembali kepada al-haq dan kebenaran. Kita lihat, wa qala Syafi'i rahimahullah, hadzal haditsu thuluthul ilmi. Masyaallah. Kata Imam Syafi'i, Al-Imam Syafi'i, beliau kunyahnya Abu Abdullah, namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ana sebutkan suatu faedah, imam yang 4 semua kunyahnya sama kecuali Abu Hanifah. Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal Asy-Syaibani, Abu Abdullah Malik bin Anas Imam Darul Hijrah. Abu Hanifah yang beda. Mafhum? Jadi kalau tanya kunyahnya siapa? Imam Syafi'i Abu Abdullah, Imam Malik Abu Abdullah, kemudian Imam barakallahu fiik Ahmad Abu Abdullah, yang beda Abu Hanifah sendiri, An-Nu'man bin Thabit namanya. Mafhum? Nah, itu faedah. Al-Imam Syafi'i mengatakan hadis ini adalah sepertiga ilmu. Bayangkan dulu. Hadis ini saja, hadis innamal amalu binniyat, itu sepertiga ilmu. Karena hampir semuanya berputar di situ. Ya enggak? Antum mau dagang niatnya apa? Iya kan? Mau puasa niatnya apa? Mau sholat niatnya apa? Mau belajar niatnya apa? Mau ngajarkan ilmu berdakwah niatnya apa? Kembali ke niat kan? Ayo na'am. Makanya Al-Imam As-Sa'di rahmatullahi alaih menyebutkan dalam kitab apa? Al-Qawaidul Fiqhiyah, wa niyatu syartun lisa'inil amal biha salahu wal fasadu lil amal. Kata Imam Sa'di rahimahullah, niat itu syarat untuk semua amal, semua amalan. Dengan niat tersebut, baik buruknya amalan akan nampak hasilnya. Mafhum? Wa niyatu syartun lisa'ilil amal biha salahu wal fasadu lil amal.
Naam. Kita lihat wa yadkhul fi 70 baban min al-fiqh, masyaallah. Dan hadis ini masuk pada 70 bab ilmu fikih. Bayang itu. 70 bab dari ilmu fikih. Paham ya? Masuk hadis ini, innamal a'malu binniyat. Masyaallah. Qala Ibnul Mulakkin rahimahullah, muradu al-abwabul kulliyah, muraduhu al-abwabul kulliyah. Yang diinginkan bab-bab fikih di sini maksudnya bab yang secara global. Paham ya? Bab-bab secara apa? Global. At-taharah bi anwa'iha, seperti bersuci dengan apa? Berbagai macam jenisnya. Perlu niatan. Was-salatu bi aqsamiha, dan salat beserta pembagiannya perlu niatan. Was-zakat, was-siyam, zakat, puasa perlu niatan. Mafhum? Na'am, barakallahu fiik. Wa qala al-Imam Ahmad Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani, usul Islam ala salasati ahadits. Dihafalkan ini. Landasan pokok agama Islam dibangun di atas 3 hadis ini. Paham ya? Insyaallah semuanya sering antum dengar. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, landasan pokok agama Islam dibangun di atas 3 hadis. Pertama, hadis Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Apa itu? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amalan tergantung dengan niatnya. Yang kedua, wa haditsu Aisyah radhiyallahu anha, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Artinya barang siapa yang membuat perkara baru dalam agama kami yang tidak ada tuntunannya dari kami, atau dengan perkara yang bukan bagian dari agama, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Ini dikenal dengan barometer amalan apa? Zahir. Berarti sudah kita dapat berapa? 2 barometer. Barometer amalan batin apa? Innamal amalu binniyat. Barometer ukuran amalan zahir ini. Barang siapa yang membuat perkara baru dalam agama kami dengan suatu perkara yang bukan bagian dari agama, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Ini amalan apa? Zahir. Ente berbuat kebaikan, zahirnya itu ada dalilnya enggak? Ada tuntunannya enggak? Ada ajarannya enggak? Ada bimbingannya atau tidak? Kalau tidak ada tuntunannya, tidak ada ajarannya, tidak ada bimbingannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apa? Amalan kebaikan tersebut atau amalan baik yang dia katakan baik tersebut raddun, tertolak, ay mardudun, ditolak. Mafhum? Setelah kita cek barometer amalan zahir, ikhlas enggak niatnya? Ya enggak? Nah, berarti amalan apa? Batin. Mafhum? Naam. Yang ketiga, wa haditsun Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma. Yang ketiga, hadisnya Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, al halalu bayyinun, innal halala bayyinun, wa innal harama bayyinun, wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Artinya apa? Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Antara halal dan haram ada perkara yang samar yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Mafhum? Nah, perkara yang samar seperti ini, halal dan haram, samar, itu yang paling terbaik, solusi yang paling tepat dihindari. Bukan malah mencoba. Kalau masih samar loh ya. Nah, barakallahu fiik. Karena yang halal jelas, yang haram juga jelas. Mafhum? Naam. Kata Al-Imam Ahmad rahimahullah, apa tadi? Landasan pokok agama Islam ini dibangun di atas 3 hadis tadi itu. Yang pertama hadisnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang kedua hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, yang ketiga hadisnya Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Mafhum insyaallah ya. Berikutnya, wa qala Abu Ubaid, berkata Abu Ubaid rahimahullah, jama'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam jami'a amril akhirah fi kalimatin wahidah. Masyaallah. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan semua perkara akhirat dalam satu kata. Apa itu? Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Ini perkara akhirat ini. Artinya apa? Barang siapa yang membuat perkara baru dalam agama, perkara agama masuk akhirat atau tidak? Iya kan? Naam. Yang tidak ada tuntunannya, tidak ada ajarannya dan bukan bagian dari agama tersebut, fahuwa raddun, maka tertolak. Raddun ay mardudun. Mafhum? Semua perkara agama. Paham ya? Ternyata ada tuntunannya dan bukan bagian dari agama,
bikinan dia sendiri, walaupun seindah apapun ibadah yang dia katakan itu ibadah, seindah apapun amalan yang dia curahkan, kalau nggak ada tuntunannya, mardudun. Mafhum? Nah, barakallahu fi, seperti itu. Makanya ketika membangun suatu amalan, jangan dilihat indahnya, jangan dilihat bermodalkan semangat, ada nggak tuntunannya. Sekarang kalimat tauhid indah atau tidak? Kalimat tauhid la ilaha illallah indah atau tidak? Indah. Tapi kalau dia lantunkan dengan cara bid'ah, dia hanya mengkhususkan malam Jumat Kliwon, atau mengkhususkan malam Selasa Wage, atau mengkhususkan malam Kamis Pon, paham ya? Walaupun 500 kali dia ucapkan afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah misalkan. Kalau nggak ada tuntunannya, mardudatun la tuqbalu, ditolak, nggak diterima. Bayangkan itu. Padahal kalimatnya indah kan? Jadi jangan melihat amalan itu indah kalimatnya atau indah amalannya. Ada nggak tuntunannya? Mafhum? Memperingati sejarah Isra Mi'raj, bagus nggak? Bagus. Tapi manakala mereka memperingati hanya setahun sekali, itu pun dengan cara apa? Dangdutan, dengan cara campur santri katanya, diplesetkan ya, campur sari, campur santri. Allahu musta'an. Dengan cara-cara seperti itu nggak ada tuntunannya. Kalau ingin memperingati Isra Mi'raj, ajarkan kitab Sirah Nabawiyah. Nanti ketemu pembahasannya. Jangan memperingati Isra Mi'raj setahun sekali. Itu pun diperingati dengan cara bid'ah kan? Mardudatun la tuqbalu. Ditolak, nggak diterima. Mafhum? Antum udah kita lewati berkali-kali ya hadisnya ya. Hadis kisah seorang sahabat, 3 orang sahabat bertanya kepada istri Rasulullah SAW tentang ibadahnya siapa? Rasulullah SAW. Setelah dikabarkan mereka merasa sedikit ibadahnya. Akhirnya yang 3 orang ini karena pengen semangat biar amalan tersebut dinilai baik dan juga pahalanya besar, satunya berkata, wallahi, demi Allah, la asumanna nahara wal aftar. Demi Allah, aku akan puasa terus, gak mau buka. Puasa sunnah bagus gak? Bagus. Tapi gak pernah buka, ini jadi masalah. Paham? Yang keduanya bilang, wallahi, la aqumanna laila wa la anam. Demi Allah, aku akan salat malam terus, gak pernah tidur. Salat malam bagus gak? Bagus. Tapi gak pernah tidur, ini tuntunannya ada gak? Gitu loh. Yang ketiga bilang, wallahi, la atazawwajun nisa. Demi Allah, aku sibuk ibadah, gak mau nikah. Sibuk ibadah bagus nggak? Tapi nggak mau nikah, ini berbahaya. Paham ya? Nah, syahidnya di sini bermodalkan semangat dalam ibadah, tapi nggak ada tuntunannya, tidak diterima di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mafhum? Bacaan Al-Fatihah bagus nggak? Bagus. Tapi kalau dia gunakan untuk acara bid'ah, untuk mencari pesugihan, penglarisan, bihadrati Syekh Fulan bin Alan, Alan bin Fulan, Fulan bin Alan, Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Fatihah. Misalkan seperti itu bagaimana? Ya, nggak bisa. Paham ya? Sering dengar nggak dulu seperti itu? Bihadrati Syekh Fulan bin Alan, Alan bin Fulan, Fulan bin Alan, Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Fatihah. Allahul musta'an. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Nah, mardudatun la tuqbalu, ditolak, ada terima. Kita lihat di sini. Wa jama'a amraddin kullih. Wa jama'a amraddin kullihi fi kalimatin wahidah. Dan Rasulullah mengumpulkan perkara agama seluruhnya dalam satu kalimat juga. Apa itu? Innamal a'malu binniyat yadkhulana fi kulli bab. 2 hadis ini masuk pada semua bab. Bab ibadah, salat, ikhlas enggak? Ada enggak tuntunannya? 2. Zakat, ikhlas enggak dia zakatnya? Tuntunannya ada tidak? Paham ya? Puasa. Nah, puasanya dia ikhlas enggak? Cocok enggak dengan tuntunan Rasulullah? Ini 2 hadis masuk, namanya barometer. Ukuran amalan zahir, hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Timbangan amalan batin, innamal amalu binniyat. Mafhum? Wa na'am, barakallahu fi. Kita ambil berikutnya. Wa qala Ibnu Rajab fi kalamihi ala hadis Umar. Berkata Ibnu Rajab rahimahullah, Ibnu Rajab Al-Hambali Al-Hafidz, itu dalam ucapan beliau terhadap hadis Umar, wa hadzal haditsu ahadul ahadits allati yaduruddin 'alaiha. Lihat ini. Hadis ini termasuk salah satu hadis yang agama berputar di atasnya. Hadis apa? Innamal amalu binniyat. Memang benar. Semua amalan tergantung dengan niatnya. Ya enggak? Nah, barakallahu fiik. Dia ke masjid, datang di awal hari Jumat, niatnya apa? Kalau niatnya tabkir,
datang awal biar dapat pahala seperti apa orang yang berkorban apa dengan apa seekor onta, bagus niatnya. Ternyata si fulan ini datang awal untuk apa? Untuk mencuri kotak amal. Paham ya? Mencuri uang yang ada dalam kotak amal itu. Akhirnya rusak pula amalannya itu. Nah, karena niatnya telah apa? Telah keliru. Mafhum? Seperti itu. Dan ini niat itu sangat apa? Sangat penting sekali dan ada kaitannya dengan amalan tadi itu. Mafhum? Nah, barakallahu fiik. Ingat-ingat kalamnya siapa tadi? As-Sa'di rahimahullah. Kalau bisa dihafalkan itu. Wa niyatu syartun lisa'inil amal biha salahu wal fasadu lil amal. Niat itu syarat untuk semua amalan. Dengan niatan tersebut baik buruknya amalan akan nampak dengan apa? Dengan sebab niatan tadi itu. Mafhum? Hasilnya akan nampak. Qultu, aku berkata, siapa berarti ini? Asy-Syaikh Zaid Al-Usabi asbahullah, beliau berkata, wa bada al-Bukhari sahihahu bihadzal hadis. Sahih. Al-Imam Al-Bukhari, siapa nama Imam Bukhari ini? Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Abu Abdullah. Beliau mengawali Sahih Bukharinya dengan hadis ini. Antum boleh dibuka kalau nggak percaya ya. Di awal kitab Sahih Bukhari beliau mengawali dengan hadis ini. Innamal amalu binniyat. Imam Bukhari ini seorang imam beliau. Tapi walaupun beliau bukan orang Arab, karena Allah Ta'ala berikan keutamaan kepada beliau, beliau menjadi seorang imam, muhaddis, Jabalul Hifdz. Gelarnya Jabalul Hifdz, gunungnya hafalan. Kok bisa? Hafalannya nggak tanggung-tanggung. Bukan 1000, 2000 hadis yang beliau hafal. Beliau menghafal berapa hadis disebutkan dalam terjemahnya itu barakallahu fiik. Beliau menghafal berapa hadis itu? 100.000 hadis sahih dan 200.000 hadis yang tidak sahih. Ahfadzu mi'ata alfi hadisin sahih wa mi'atai alfi hadisin ghair sahih. Aku menghafal 100.000 loh, nggak tanggung-tanggung loh ya. Kita menghafal satu hadis dua hadis udah bingung kan kadang kita, paham ya? Ya kita semuanya. Nah, Imam Bukhari lihat tuh, Imam Bukhari 100.000 hadis sahih beliau hafal, yang 200.000 hadis yang tidak sahih beliau hafal. Orang bertanya-tanya, kenapa ya? Kok nggak sahih kok dihafal juga? Untuk menjaga agama ini. Jadi kalau ada orang pemalsu hadis, tahu ini kadzab, pendusta ini, hadisnya palsu. Paham? Sehingga Imam Bukhari sangat tepat digelari Jabalul Hifdz, gunungnya hafalan. Waktu itu beliau hadir di Baghdad. Orang-orang muhaddis di Baghdad ingin menguji, mengetes Imam Bukhari ini. Akan datang seorang muhaddis ke Baghdad. 10 orang muhaddis dikumpulkan di Baghdad itu. Paham ya? 10 orang muhaddis dikumpulkan. Masing-masing muhaddis ini menyiapkan 10 hadis. Berarti total berapa hadis totalnya? Kalau 10 orang 100 hadis. Dibolak-balik sanadnya. Bayangkan itu. Dibolak-balik sanadnya, haddatsana fulan, haddatsana alan. Dibolak-balik sanadnya. Setiap kali Imam Bukhari tanya, ini bagaimana hadisnya? Kata Imam Bukhari, aku nggak tahu. Sampai selesai 100 tadi Imam Bukhari mengatakan aku nggak tahu. Akhirnya orang pun berkata-kata, bertanya-tanya, ini gimana ini? Katanya muhaddis kok nggak tahu semuanya. Kata Imam Bukhari, aku nggak tahu kalau hadisnya seperti ini. Yang aku tahu ini keliru hadisnya. Yang keliru beliau pun dah hafal 100 tadi itu, dibenarkan lagi Imam Bukhari. Yang benar seperti ini keliru, yang benar seperti ini. Haddatsana fulan, haddatsana alan. Masing-masing dikembalikan ke sanadnya yang sebenarnya. Luar biasa atau tidak? Luar biasa. Yang 100 tadi yang keliru terbolak-balik beliau hafal, plus diluruskan. Ini keliru, setahu kami ini enggak benar. Yang benar seperti ini. Haddatsana fulan, haddatsana alan. Bayangkan itu. Luar biasa. Imam Bukhari digelari dengan apa? Jabalul Hifdz. Bukan orang Arab. Beliau orang Bukhara, daerah dekat Rusia sana. Paham ya? Tapi menjadi seorang imam. Ini berarti barakallahu fiik suatu karunia yang Allah telah berikan kepada hambanya, yang Allah telah kehendaki itu tidak menutup kemungkinan bisa terjadi. Mafhum? Jangan sampai antum atau kita menganggap yang namanya orang yang berilmu itu hanya orang Arab, itu enggak benar juga. Antum pun bisa juga. Mafhum? Nah, kita lihat sini. Wa qarrarahu fil iman wal itq wal hijrah wan nikah wa tarkil hiyal wal aiman wan nudzur, dan beliau mengulang-ulang hadis ini dalam Sahih Bukhari, dalam Kitabul Iman, Kitabul Itq, Kitabul Hijrah, Kitabul Nikah, Kitab Tarhil Hiyal, Tarkil Hiyal wal aiman wan nudzur. Beliau mengulang-ulang hadis tadi itu. Innamal amalu binniyat. Wa kadza bada'a bihi al-Maqdisi kitabahu hadza. Seperti itu pula Al-Imam Al-Maqdisi, siapa? Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, pengarang kitab Umdatul Ahkam ini. Beliau juga mengawali dengan apa?
hadis ini. Yang terakhir, khisalun yanbaghi istihdarun niyyah fiha. Beberapa amalan yang selayaknya orang menghadirkan niat di dalamnya. Kita lihat amalan apa saja. Qala al-Imam Ibnul Mulakkin rahimahullah, berkata al-Imam Ibnul Mulakkin rahimahullah fil I'lam, dalam kitab I'lam Syarah Umdatul Ahkam, wa minal masailil juz'iyyah allati yanbaghi istihdarun niyyah fiha, dan termasuk permasalahan yang rinci, yang selayaknya menghadirkan niat di dalamnya. Pertama, as-sadaqat, dalam masalah sedekah. Hadirkan niatnya, untuk apa dia? Niatnya. Paham ya? Sedekah tersebut niatnya apa? Niatnya karena Allah atau niatnya biar viral? Ya enggak? Karena zaman sekarang penuh seperti itu kan? Alasannya sedekah, infak, tapi selfie. Di selfie dulu, di foto dulu. Apalagi apa? Menyerahkan hewan sesembelian apa? Ketika apa? Idul Adha. Sebelum disembelih sapi sama kambingnya diajak selfie dulu. Ya enggak biasanya? Mana? Selfie dulu dengan kambingnya, selfie dulu dengan sapinya. Allahul musta'an. Biarkan Allah Ta'ala yang menilai. Manusia itu penilaiannya bisa berbeda-beda, tapi Allah SWT tidak akan meleset, tidak akan pernah keliru penilaiannya. Walaupun nggak ditulis namanya itu, paham? Walaupun dia nyembelihnya Bismillah Allahu Akbar, nggak menyebutkan namanya siapa yang berkorban, Allah tak tahu. Bayangkan itu. Mafhum? Seperti itu. Allahul musta'an. Naam. Kita lihat wa qada'i hawaijin nas, dan juga membantu kebutuhan manusia. Niatnya apa dia bantu tersebut? Niatnya karena Allah atau niatnya karena apa? Biar terpilih ketika nyalek. Biasanya orang-orang ketika mau barakallahu pemilu caleg, calon legislatif itu bagi-bagi uang kampung-kampung itu. Pak, nanti milih kami ya Pak, yang benderanya warna hijau nih Pak. Satunya bilang kami juga Pak, benderanya warna kuning. Satu bilang punya kami lebih semangat lagi, benderanya warna hitam katanya. Satu bilang yang punya kami warna merah. Datang ngasih uang tadi bukan karena Allah, tapi karena biar coblos, biar pilih. Paham ya? Nanti Pak kalau kami menang Pak, jalan kampung ini aspal semuanya katanya. Ini aspal semuanya. Setelah jadi lupa dia. Lupa gak bantu ngaspal. Allahul musta'an. Ini banyak terjadi seperti itu. Pastikan orang kalau bantu orang lain karena siapa? Allah SWT. Kalau orang bantu orang lain karena Allah itu tenang pikirannya. Nggak ada lagi istilah ana udah bantu kok nggak dibalas ya, nggak ada. Karena kita mengharapkan balasan siapa? Balasan Allah Ta'ala. Kalau kita bantu orang lain, bantu saudaranya karena Allah, itu pasti tenang pikirannya karena tidak mengharapkan dari orang lain itu. Tapi kalau kita memberikan bantuan bersaudaranya karena mengharapkan balasan dari dia, kalau nggak dibalas, grundel biasanya. Wah, udah tak bantu ternyata dia cuek-cuek aja ya. Ternyata nggak dibalas dengan kebaikan ya. Salah siapa mengharapkan balasan dari dia? Ya enggak? Tapi kalau antum bantu lillah karena Allah, udah biarin aja. Ya kan? Tenang pikirannya, tentram hatinya. Ya enggak? Karena dia bantu untuk siapa? Allah SWT. Nah, ini terjadi kadang di kampung-kampung. Ya kan? Ketika ada acara apa? Waliman, acara pernikahan, orang datang nyumbang, sediakan kotak. Fulanah bintu fulan 1 juta. Ditulis nama. Nanti kalau ada acara kok fulanah bintu fulan nggak datang, yang sudah nyumbang 1 juta itu ternyata punya acara, kok ternyata yang disumbang nggak datang. Wah, dan kurang ajar ini. Dulu aja ketika dia punya acara tak sumbang 1 juta. Setelah kami punya acara nggak nyumbang juga dia. Bayangkan itu. Karena bukan untuk Allah. Niatnya bukan karena Allah Ta'ala. Niatnya apa? Niatnya karena biar disanjung, dipuji oleh manusia. Wah, si fulanah itu Masya Allah kalau nyumbang 1 juta ya banyak. Bayangkan itu. Ini dihindari. Wala tamnun tastakfir. Jangan kamu memberikan pemberian orang lain kemudian mengharapkan agar dibalas dengan yang lebih banyak atau semisalnya. Pastikan balasan siapa yang akan membalas? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenang pikirannya, tentram hatinya. Kita lihat di sini. Wa iyadatul mardha, dan mengunjungi orang sakit. Niatnya apa niatnya? Paham ya? Niatnya karena Allah atau niatnya faktor yang lain? Wattiba'ul janaiz, dan mengantarkan jenazah, ngikutin jenazah ke makam. Niatnya apa? Wabtida'is salam wa radd, dan juga mengawali salam serta membalasnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pastikan hadir niat itu. Wa tashmitul atis wa jawabuh, dan juga apa? Mendoakan orang yang bersin. Dibiasakan ini. Kalau bersin apa doanya?
Yang bersin bilang alhamdulillah, yang mendengarkan bilang apa? Yarhamukallah, itu namanya tasmid namanya. Namanya apa? Tasmid. Idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah wal yaqul lahu akhuhu yarhamukallah. Fa idza qala lahu akhuhu yarhamukallah falyaqul yahdikumullah wa yuslih balakum. Itu doanya. Mafhum? Jangan diam saja. Karena bersin datang dari siapa? Bersin datang dari Allah Ta'ala, beda sama menguap. Kalau menguap itu datang dari siapa? Setan. Makanya biasanya kalau orang menguap itu badannya lemas. Ya enggak? Kalau enggak percaya, antum rasakan. Kalau menguap bagaimana? Menguap lemas, badannya lemas, letih. Tapi kalau bersin semangat biasanya. Ya enggak? Antum kalau mau bersin enggak jadi kecewa enggak kira-kira? Kecewa. Baru bersin kecewa rasanya karena bersin datang dari Allah Ta'ala gitu loh. Paham ya? Nah, tapi kalau menguap itu biasanya lemas badannya, malas bawaannya. Makanya kalau menguap ditutup mulutnya, jangan dilaskan. Wah, gitu jangan. Disebutkan dalam hadis, idza qala ha dhahika syaitan. Kalau dia sampai mengucapkan ha, setan tertawa. Idza tasa'aba ahadukum falyaqdim mastata'. Apabila salah seorang di antara kalian menguap, tutuplah semampunya. Ditutup semampunya. Kenapa? Karena kalau dia biarkan terbuka, setan masuk. Fa inna syaitan yadkhul. Setan masuk. Fa idza qala ha dhahika syaitan. Kalau dia sampai bunyi ha, setan tertawa. Bayangkan itu. Allahul musta'an. Ini kebiasaan orang-orang awam menjauh dari ilmu ya. Nah, kita jangan. Paham ya? Kita jangan sampai ada. Paham ya? Jadi kalau menguap tutup. Kalau bersin jangan sampai baca doa tadi. Nah, kita lihat berikutnya. Wal amru bil ma'ruf wa nahyil munkar. Berikutnya amalan yang perlu niatan, merintahkan perkara yang ma'ruf dan juga melarang dari perkara yang munkar. Wa ijabatud da'wah, dan mendatangi undangan. Mendatangi apa? Undangan, memenuhi undangan. Undangan apa yang wajib datangi? Undangan walimatul urs. Idza du'iya ahadukum ilal walimah fal ya'tiha. Apabila salah seorang di antara kalian diundang walimahan, datangilah. Itu undangan yang wajib datangi. Adapun walimatul khitan, undangan makan-makan karena acara khitanan atau acara yang semisalnya, itu hukumnya mustahab saja, tidak sampai wajib. Tapi undangan walimah selama tidak ada alasan yang syar'i di situ, datangi. Mafhum? Alasan yang syar'i seperti apa? Dangdutan, musik, pesta khamr misalkan, pesta judi misalkan, antum enggak perlu datang. Ada alasan syar'i di situ. Paham ya? Tapi kalau enggak ada alasan, tidak ada alasan yang syar'i, kembali ke hukum asal, wajib datang. Mafhum? Seperti itu. Kita lihat berikutnya, wa huduru majlisul ilm, datang di majelis ilmu, niatnya luruskan. Datang di majelis ilmu niatnya apa? Luruskan. Wal adkar, zikir, diluruskan niatnya juga. Wa ziyaratul akhyar wal kubur, dan mengunjungi orang-orang pilihan, orang-orang terbaik. Mengunjungi saudaranya, niatnya apa? Ziarah kubur, niatnya apa? Ziarah kubur ternyata apa? Minta kepada si mayit di situ, nggak boleh, haram. Niatnya luruskan. Datang ke kuburan ngapain? Orang kalau datang ke kuburan ziarah, murni ziarah, secara dalil tidak disyariatkan bahwa bunga wala air. Ya enggak? Kalau orang-orang awam ya kadang antum saksikan juga, kalau berkunjung ke makam kuburan biasanya bawa sebagian bawa air atau bunga. Bunga ini taburkan. Selama bunga ini belum kering, orang yang dalam kuburan itu apa? Adabnya diringankan. Nah, padahal hadis mengenai hal tersebut khusus untuk Rasulullah SAW, dan itu pun bukan bunga, pelepah korban itu. Allahul musta'an. Kondisikan. Wan nafaqah 'alal ahli wad-dhaifan, dan juga memberikan nafkah kepada keluarga dan juga tamu. Paham ya? Kalau ada tamu, dia berikan apa? Semampunya untuk menjamunya, dan juga menafkahi keluarga. Tujuannya apa? Niatnya apa? Paham ya? Karena kalau niatnya ibadah, dapat pahala dia. Banting tulang, peras keringat, dapat apa? Dapat gaji, kemudian menafkahi keluarganya, ibadah. Hatta ma taj'al fi imra'atik shadaqah, sampai sesuatu yang sedikit yang kamu suapkan kepada mulut istrimu sedekah. Bayangkan. Paham ya? Niatnya ibadah. Wa takraru tadrisihi wa ta'limihi wa ta'allumihi wa mutala'atihi wa kitabatihi wa tasnifihi. Apa artinya? Dan mengulang-ulang pelajarannya, mengulang-ulang apa? Mengajarkannya dan mengajarkannya dan mempelajarinya, dan mutalaah, mengecek dan meneliti kembali, dan juga tulisannya, karya tulisnya,
dan juga artikel tulisannya itu semuanya pastikan niatnya karena Allah Ta'ala. Bukan ngarang kitab biar viral. Pastikan ketika ngarang kitab, nulis suatu karya, murni apa? Murni mengharapkan wajah Allah Ta'ala. Mafhum? Seperti itu. Wal fatwa, dalam berfatwa pun niatnya karena Allah Ta'ala. Wal qadha, ketika ada pertikaian, permusuhan, perkelahian, kemudian didamaikan, menetapkan suatu ketetapan dalam mendamaikan suatu perselisihan, itu pastikan niatnya karena Allah Ta'ala. Wa imatatul adha anit thariq, lihat ini. Dan menghilangkan gangguan dari jalan pun pastikan niatnya lurus. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, menghilangkan gangguan di jalan di video. Di video dimasukkan ke apa? Ke medsos misalkan. Ngapain itu loh? Allahul musta'an. Wan nasihah, dalam menasihati, penting ini. Dalam menasihati jangan pernah apa? Orang menasihati saudaranya karena apa? Karena biar mendapatkan apa? Santunan, mendapatkan sanjungan, jangan pernah. Karena Allah Ta'ala. Orang kalau menasihati karena Allah itu nggak ada apa? Nggak ada sedihnya, nggak ada rasa kecewa, nggak ada rasa, nah barakallahu fiik, istilahnya apa? Rasa didolimi, tidak ada. Karena dia menasihati murni untuk Allah Ta'ala. Murni karena Allah Ta'ala. Paham ya? Untuk mengharapkan wajah Allah Ta'ala, seperti itu. Wal i'anah 'alal birri wat taqwa, dan menolong dalam hal apa? Kebaikan dan ketakwaan. Tujuannya apa? Niatnya apa? Wa qabulil amanat wa adauha, dan dalam hal menerima amanah dan juga menunaikan amanah. Datang amanah 100 juta. Dari seorang muslimin 100 juta diamanahkan agar apa? Disalurkan ke pondok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ternyata apa? Musliminnya salah alamat. Dia menyalurkan lewat yayasan Fulan bin Alan. Lewat yayasannya Fulan bin Alan. Ternyata 100 juta tadi yang sampai ke pondok cuma 50 juta. Yang 50 operasional katanya. Operasional apa itu loh? Allah musta'an. Operasional kok dapat karimun bekas. Allah musta'an. Hati-hati. Ini berbahaya sekali. Kalau orang nggak amanah bahaya sekali. Namanya nyalurkan dana salah alamat berbahaya. Nah, karena pengennya muslim ini 100 juta sampai kepada yang berhak mendapatkannya. Malah dititipkan yayasan. Pihak yayasan nyampaikan ke pondok cuma 50 juta. Yang 50 kemana? Operasional. Ditelusuri ternyata apa? Satu karimun bekas. Allahul musta'an. Operasional apa itu? Allahul musta'an. Hati-hati ya, waspada. Wa ma asbaha dzalik hatta yanbaghi istihdaruha 'inda iradil akl wa syurb wa naum. Masyaallah, lihat ini. Dan selain itu sampai-sampai selayaknya menghadirkan niat itu ketika makan, minum dan tidur. Bayangkan. Makan, minum, tidur, itu pada asalnya dapat pahala enggak kita? Enggak dapat. Dapat dosa enggak? Tidak. Tapi dengan niatan bisa berpahala. Antum tidur di awal malam, tujuannya biar bangun akhir malam sholat beribadah. Dapat pahala enggak? Dapat pahala. Paham? Seperti itu. Makan dan minum, niatnya biar kuat ibadahnya. Dapat pahala enggak? Dapat pahala. Tapi kalau semata-mata cuma makan, minum, itu kembali kepada kebiasaan itu ya, itu enggak dapat pahala sama sekali. Paham? Wa yuqsad biha at-taqawi 'ala ta'ah wa irahatul badan. Naam wa irahatul badan liyanshit laha. Artinya diniatkan dengannya dengan niatan tadi itu, dia menginginkan dengan niatan tadi itu at-taqawi, untuk menguatkan di dalam ketaatan Allah Ta'ala dan juga apa? Nah barakallahu fiik, menenangkan badannya agar semangat dalam menjalankan ketaatan. Mafhum? Jadi tujuan dia niatkan makan, minum, tidur tadi untuk apa? Untuk menguatkan dirinya di atas ketaatan Allah Ta'ala dan agar badannya apa? Rohah, tenang, sehat, tentram, liyanshit laha, agar semangat untuk mengamalkan ketaatan. Yang terakhir, al-farqu bainan niyati wa dzikr. Ini sudah kita lewati berkali-kali. Perbedaan antara niat dan dzikir. An-niyatu mahalluha al-qalbu. Niat itu tempatnya di hati. Jadi enggak perlu dilafadzkan. Nawaitu shauma ghadin. Enggak perlu. Orang biasanya kalau orang awam, jauh dari ilmu, itu kalau pas malamnya malam tarawih, ya kan, awal Ramadan itu, atau sampai nanti akhir itu biasanya apa mereka? Melafadzkan niat ini diikutin jamaahnya. Nawaitu shauma ghadin itu biasanya, ya kan? Nah itu nggak perlu, niat tempatnya di hati. Antum niatkan sebulan full di awal Ramadan cukup. Awal Ramadan atau niatkan puasa Ramadan cukup, nggak perlu dibangun niat lagi setiap harinya. Mafhum? Kecuali terputus karena ada
ada faktor. Misalkan dia terputus di tengah Ramadan, haid. Nah, atau semisalnya, nah ketika suci dari haid dia mau lanjutkan puasa Ramadan, dibangun lagi niatnya. Mafhum? Wa illa kalau nggak ada sesuatu yang memutus, faktor yang memutus, paham ya? Maka cukup di awal bulan niatnya. Mafhum? Wa dzikru mahalluhu fil lisan. Lihat, mahalluhu lisan ini faedah ini. Dan zikir tempatnya di lisan. Lah orang salat kok diam 1000 bahasa? Orang salat diam 1000 bahasa. Allahu Akbar. Diam aja dia, mulutnya gerak wala syai'. Setelah selesai salat ditanya, "Ya akhi, ente tadi salat baca enggak?" Baca di mana? Dalam hati. Enggak diterima. Di dalam hati itu bukan baca, apa namanya kemarin? Batin. Ya kan? Kalau baca dilafadzkan, gerakkan lisannya itu. Paham ya? Wah, anak banyak hutang. Anak banyak pikiran nih. Banyak hutang, banyak pikiran. Kalau sholat, tinggalkan dulu itu, tampakkan dulu. Paham ya? Fokus menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Zikir tempatnya di lisan. Kalau sholat harus baca. Kalau enggak baca, diam 1000 bahasa atau baca dalam hati, enggak diterima sholatnya. Allahul musta'an. Walihada law dzakara as-salah bilisanih duna niyatin fi qalbih lam tasih. Oleh karena itu kalau seandainya dia zikir dalam salatnya, nah apanya? Kalau seandainya dia barakallahu fiik, mengingat salatnya atau zikir di dalam salat dengan lisannya tapi enggak ada niatan dalam hatinya, lam tasih. Tidak sah juga. Paham? Nah, kenapa? Karena dia di dalam hatinya harus meniatkan. Walau qara al-Fatihah bi qalbih, kalau seandainya baca Al-Fatihah dengan hatinya, Al-Fatihah dalam hati dia baca, duna lisanih, bukan dengan lisannya, lam tasih, enggak sah juga. Ini ingat-ingat loh ya. Karena kadang ada seperti itu modelnya. Fokus, serius, jenius, diam gitu, ternyata tidur dia. Allahul musta'an. Nah, sujud enggak bangun-bangun dia. Orang udah salam dia masih sujud. Alasannya apa? Tumakninah kebablasan. Allahul musta'an. Alhamdulillah sudah kita selesaikan ini ya, barakallahu fiik. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang bisa meluruskan niatnya sehingga amalannya pun diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang berikutnya hadis yang baru kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.